Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera, dan salam kebajikan. Saya ingin mengupas sebuah makna, dan ini berlaku untuk semua, tidak kepada golongan tertentu. Makna ibadah, baik itu bernama sholat, atau kita menyebutnya dengan sembahyang, sama saja. Saya ingin berbicara tentang makna dari keduanya. Terlepas dari agama apapun kita, terlepas dari apapun kepercayaan atau keyakinan kita, ini sama. Sholat atau sembahyang yang intinya adalah ibadah. Saya ingin berbicara dari sudut pandang Islam. Ada sebuah keterangan yang mengatakan, tidak aku ciptakan jin dan manusia, melainkan untuk beribadah kepadaku. Nah, ibadah ini ada banyak versi penyebutan. Sholatkah, sembahyangkah, atau apa? Yang intinya adalah ibadah. Nah, kata lain dari ibadah adalah pengabdian atau abdi. Kalau kita orang Islam, kita mengabdi kepada Allah. Dan bagi saudara dan saudariku yang di luar Islam, mengabdi kepada apa yang kita yakini. Nah, kata lain dari abdi atau mengabdi adalah melayani. Jadi, baik itu sholat, baik itu sembahyang, kita itu sedang menjadi pelayan, sedang ibadah, sedang mengabdi, sedang menjadi pelayan, sedang melayani. Nah, di sini yang namanya pelayan tidak boleh mengeluh, tidak boleh berkeluh kesah, karena tentunya antara pelayan dan majikan, antara pelayan dan yang dilayani, kan sudah punya kesepakatan tertentu. Kalau di dalam Islam, kalau pelayananmu baik, maka kamu akan dimasukkan ke surga. Kalau pelayananmu tidak baik,
maka kamu akan masuk ke neraka. Kan itu pemahaman kita selama ini. Nah, sementara yang kita sebut sholat atau sembahyang itu adalah sedang melayani. Tahukah kita siapa yang dilayani? Baik itu bernama Allah, baik itu bernama Sang Yang Widiwasa, baik itu bernama Roh Kudus, atau Kristus, atau apa. Kan kita harus tahu terlebih dahulu yang kita layani tersebut. Biar kita tahu yang kita layani itu menerima atau tidak pelayanan kita. Nah, kalau kita tidak tahu yang kita layani itu, kan kita tidak bisa mengetahui apakah pelayanan kita itu sudah diterima atau belum. Nah, kalau kita tidak mengetahui seperti apa yang kita layani, kalau bahasa Arabnya kita kan selalu bilang wallahu a'lam, ngambang, selalu ngambang, tidak yakin. Dengan apa yang kita yakini, yakin. Ini terkait dengan aku lebih dekat daripada urat nadim. Ini terkait dengan awal mula penciptaan Adam. Semua terkait. Ku ambil sebagian ruhku untuk menghidupi wujud Adam. Diceritakan di kala itu. Ini terkait dengan bahasa saudara dan saudari kita, Roh Kudus, terkait. Dengan bahasa Sang Yang Widiwasa, terkait. Tapi ini lebih kepada makna. Jadi yang dimaksud hamba itu adalah ego, pamrih, dan arogan. Atau nafsu kita. Nafsu kita sendiri. Karena bersama diri kita itu ada ruh, ada jiwa, dan ada raga. Ini bahasa simpelnya. Nah, ketiga bagian ini harus benar-benar menyatu ketika sedang melakukan pelayanan, ketika sedang melakukan sholat, ketika sedang melakukan sembahyang. Sebenarnya yang dimaksud menyembah, yang dimaksud melayani, itu nafsu kita, nafsu yang ada di dalam wujud.
melayani hidup kita sendiri. Hidup yang menghidupi setiap wujud kita. Bukankah ini lepas dari agama apapun kita? Ini tidak bicara lagi tentang agama. Karena orang Hindu punya hidup atau hidup, Buddha, Nasrani, Konghucu, Islam, ada hidup di setiap dirinya, di setiap wujud manusia, dan ada nafsu pada setiap wujud manusia. Coba, ini kan jelas. Ketika di dalam Islam disebutkan aku itu lebih dekat daripada urat nadimu, bagaimana tidak? Lah yang disembah oleh setiap wujud manusia yang melakukan penyembahan itu adalah bagian dari roh Tuhan itu sendiri. Yang sebenarnya adalah hidup. Hidup yang menghidupi wujud manusia itu adalah sebagian ruhnya yang disebut Tuhan. Kalau seorang manusia tanpa melibatkan agama apapun, di sini saya tidak sedang berbicara kelompok-kelompok agama, tidak. Ini berlaku untuk kita semua, bangsa manusia. Ketika nafsu tidak mampu, harus melayani hidup yang itu adalah di dalam saudara dan saudari kita Nasrani disebut Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah hidup kita sendiri. Hidup yang menghidupi setiap wujud yang bernama manusia. Karena kita sedang berbicara tentang manusia. Bahasa yang sederhana. Nurani. Yang mungkin sudah kita paham. Jika seorang manusia, apapun agamanya, apapun keyakinannya, patuh kepada nuraninya sendiri, apakah mungkin dia akan salah? Karena satu-satunya yang ada pada wujud manusia yang tidak mau diajak bohong, yang tidak mau berbohong, yang tidak mau berdusta adalah nurani. Yang itu adalah sesungguhnya hidup. Dan hidup itu bagian dari roh Tuhan. Kalau di dalam Islam
itulah sebagian ruh Allah, sebagian ruhku. Coba lebih kita berbicara lebih ke diri untuk menyatakan aku lebih dekat daripada urat nadimu. Sesungguhnya yang kita sebut aku, yang mengatakan itu, kita yakini yang mengatakan itu kan Allah atau Tuhan. Nah, sebenarnya yang dimaksud yang berkata aku itu adalah hidup. Jika wujud ini tidak memiliki hidup, tidak dihidupi oleh hidup, tidak akan pernah bisa berbicara aku. Renungkan saja. Tidak perlu berbelit-belit. Tapi kalau kita merasa belum capek untuk berputar-putar, lanjutkan berputar-putar itu sampai lelah, sampai mentok. Berarti yang dimaksud ibadah, yang dimaksud abdi, mengabdi, melayani adalah mengabdi kepada hidup kita sendiri, melayani hidup kita sendiri. Apa yang dimaksud melayani? Ini terkait dengan bahasa ikhlas atau sejenisnya. Jadi dalam kita melayani, kita harus benar-benar rela, harus benar-benar ikhlas, tanpa ego, pamrih, dan arogan. Karena sesungguhnya tiada daya dan upayaku, melainkan karena Allah. Bagi orang Islam, bagaimana tidak? Hidup adalah bagian dari Allah itu sendiri. Nafsu bagian dari sifat-sifat Allah. Yang sifat-sifat itu disifatkan oleh wujud. Dan wujud manusia ini, jika seorang manusia itu sadar, itulah Allah. Ini terkait Arabtu Robbi bi Robbi. Yang bisa menemui aku hanyalah aku sendiri. Bagaimana tidak? Orang seluruhnya itu Allah bagi kita orang Islam. Yang wujud ini adalah Allah.
yang punya sirullah, sirnya Allah, datullah, datnya Allah, hidupnya Allah. Bagaimana kita akan mencari kemana Allah? Kita akan mencari kemana Tuhan? Selain mencari, selain menemui bagian dari ruhnya Allah itu sendiri, atau ruhnya Tuhan itu sendiri, yang bernama hidup. Dan seorang pelayan itu tidak boleh mengeluh, tidak bisa mengeluh. Dan ketika berdoa, akan kemana kita berdoa? Wong tanpa kita mengucapkan pun, hidup sudah tahu. Makanya ini terkait dengan banyak keterangan yang membingungkan kita terkadang. Tidak satu keburukan pun, tidak satu kebaikan pun, sekecil apapun yang luput dari pengetahuan Allah. Coba kita kembalikan kepada diri kita. Jika kita mengatakan aku sudah jujur sama kamu, padahal kita bohong, tanyakan pada diri panjenengan, tahu atau tidak panjenengan? Tidak ada satu kesalahan sedikit pun yang bisa panjenengan sembunyikan dari nurani panjenengan sendiri. Walaupun mulut kita berbicara benar, tapi kalau itu bohong, nurani kita akan mengatakan itu bohong. Mungkin orang percaya apa yang kita katakan. Karena kita bisa menyusun kata-kata yang indah, yang menarik, sehingga orang-orang tertarik. Tapi nurani kita tak akan pernah bohong. Nurani kita tidak akan pernah tidak tahu kalau kita berbohong. Hidup kita tidak akan pernah tidak tahu. Tidak ada satu kebohongan pun yang bisa kita sembunyikan dari hidup kita sendiri. Sudah ribuan tahun kita dibelat-belit, sehingga kita terbelenggu. Dan kita tidak bisa keluar dari belenggu itu. Ini terkait. Kenali dirimu maka kau akan kenal aku. Jangan kau cari aku keluar dari dirimu ketika kau mencariku keluar dari dirimu.
kamu tersesat semakin jauh. Bukankah hidup itu di dalam diri? Kenapa kita harus mencari keluar diri? Sedangkan bagian dari Tuhan itu di dalam diri kita, bersama diri kita. Bersama. Tapi kita tidak menyadari. Makanya kita selalu ngambang. Ibadah gua diterima enggak oleh Allah? Wallahu a'lam. Coba kalau nafsu yang ada di dalam diri kita bersama diri kita ini, bersama wujud ini, menghadap kepada hidup yang maha benar, yang maha jujur, yang tidak mau diajak salah, yang selalu ingin menunjukkan kebenaran, kebenaran dan kebenaran. Apakah kita akan masih bertengkar tentang perbedaan, baik itu agama, baik itu tafsir, baik itu dalil, baik itu hadis, baik itu fikih, baik itu ini dan itu. Kita jangan terus-terusan terjebak mari kita sadari bahwa Allah itu lebih dekat daripada urat leher kita sendiri. Yang ternyata adalah hidup kita sendiri. Dan hidup itu tidak beragama. Dan hidup itu menerima seluruh perbedaan. Maka cerminannya adalah wujud kita yang bisa menerima perbedaan. Tidak menyalahkan ini, tidak menyalahkan itu. Maka berhentilah kita untuk saling memprovokatori hal-hal yang seperti itu. Karena sejatinya begitu simpel. Ikuti saja nuranimu. Ikuti saja hidupmu yang tidak mengikuti hawa nafsu. Mungkin bahasa yang paling sederhana seperti itu. Dan ketika ini dikupas, ini akan sangat luas. Saya berbicara tentang garis besarnya saja.
agar menjadi sederhana. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kekeliruan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, salam sejahtera, dan salam kebajikan.